Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Olivis Karini. Saya dari AIK 4, kelas Psikologi B. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai strategi dakwah dari Rasulullah SAW. Jadi perlu kita ketahui bahwa perintah dakwah ini muncul setelah turunnya surah Al-Mudaththir ayat 1-7, di mana surah itu berisi tentang seruan dan peringatan kepada umat manusia untuk tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, strategi dakwah Rasulullah ini ada dibagi menjadi dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Dakwah ini dilakukan selama kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, untuk dakwah di Mekah sendiri dibagi lagi menjadi dua, dakwah bil siri dan dakwah bil jahri. Dakwah bil siri ini artinya dakwah secara diam-diam, sedangkan dakwah bil jahri ini artinya dilakukan secara terang-terangan atau terbuka. Untuk dakwah bil siri ini atau secara diam-diam, dari jurnal yang saya temukan mengacu pada surah Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216, di mana artinya bisa teman-teman lihat di layar. Nah, maksudnya seperti yang ayat ini katakan, Nabi Muhammad SAW pertama kali mengajarkan Islam, berdakwah kepada kerabat-kerabatnya dan keluarga-keluarganya yang terdekat. Nantinya mereka ini akan disebut sebagai orang-orang yang masuk Islam pada awal ketika Nabi baru mendakwah, itu disebut sebagai as-sabiqun al-awwalun. Nah, dalam pengajarannya juga semuanya itu dilakukan secara diam-diam. Ada beberapa jurnal lain yang mengatakan bahwa dakwah ini dilakukan dari rumah ke rumah, atau yang kita kenal mungkin sekarang door to door ya. Nah, ini karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi, jadi ibadahnya pun dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Contohnya seperti di antara bukit. Ketika praktik ini ditemukan oleh kaum Quraisy, ini pun mereka hina, mereka olok-olok. Tapi saat itu karena Nabi pun belum memiliki pengikut yang banyak, tentu kalau melawan akan menjadi hal yang buruk. Jadi mereka melakukan semuanya dalam diam. Mereka tidak berkonfrontasi atau seperti itu. Nah, pada masa ini juga Nabi membidik kalangan elit dengan alasan mereka tuh memiliki keluhuran moral, intelek, dan kemampuan nalar yang baik. Sehingga ketika mereka mampu menerima dakwah Nabi Muhammad SAW, ke depannya akan menjadi kekuatan tersendiri bagi Islam. Nah, dakwah ini kurang lebih dilakukan terus-menerus secara 3 tahun. Dari strategi dakwah bil siri ini, nantinya ada beberapa jurnal mengatakan bahwa ada beberapa belas pengikut yang akhirnya tunduk pada Islam dan percaya ajaran Nabi. Nah, kemudian ada surah Al-Hijr yang memunculkan strategi yang menjadi dasar fondasi munculnya strategi dakwah bil jahri atau secara terang-terangan. Seperti artinya yang teman-teman bisa lihat di layar, jadi dakwah ini secara eksplisit memberikan petunjuk bagi Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan apa yang beliau dapat, apa yang beliau perintahkan, wahyu yang beliau dapat untuk disebarkan secara terang-terangan. Nah, ini pada saat ini Nabi mulai berdakwah di Bukit Sofa, tapi karena sebelumnya saat Nabi melakukan dakwah bil siri pun sudah banyak penolakan, maka tidak dapat dielak pada saat dakwah ini pun muncul banyak penolakan. Tapi karena strategi sebelumnya bahwa Nabi sudah membidik kaum-kaum elit yang ya bisa dibilang memiliki strata yang cukup tinggi, jadi lama-kelamaan pun beberapa masyarakat ikut layu, ikut hanyut, jadi ikut menerima. Nah, setelah itu, dakwah di Mekah ini dilakukan sekitar 13 tahun. Nah, dirasa kurang kondusif karena selama 10 tahun pertama belum memperoleh kemajuan yang berarti. Karena waktu itu Mekah itu sangat
penduduknya itu menyembah berhala. Bahkan di sekeliling Ka'bah pun dipenuhi dengan berhala. Makanya karena sulit, akhirnya setelah Nabi mendapatkan yang dirasa cukup banyak pengikut, Nabi yang mulai melakukan hijrah ke Madinah. Nah, selanjutnya ada periode dakwah Madinah. Di sini saya rangkum menjadi 4 poin. Ada hijrah, membangun masjid, kaum Ansor dan Muhajirin, dan piagam Madinah. Nah, untuk sebelum Nabi datang ke Madinah, sebenarnya sudah orang-orang di Madinah itu sudah paham, sudah tahu yang namanya ajaran Islam, karena lewat jalur berdagang, lewat kaum-kaum Makkah yang sudah sempat ke Madinah, atau bahkan dari Nabi sendiri. Nah, karena itu ketika Nabi datang ke Madinah, kaum Madinah ini menyambut dengan baik, karena sudah adanya kaum Ansor juga, yaitu pengikut Nabi yang merupakan orang Madinah sendiri. Jadi, hijrah dilakukan untuk menyebarkan agama Islam. Nah, jadi di Madinah sendiri itu tadinya ada banyak suku-suku. Sebelum Nabi datang tuh sudah banyak suku-suku yang semuanya tuh secara mudahnya bisa kita bilang mereka tuh ingin menang sendiri. Mereka merasa semua suku itu bisa berdiri secara sendiri tanpa harus hidup berdampingan dengan suku-suku yang lainnya. Jadi hampir tidak ada hubungan harmonis antara suku-suku di dalam Madinah itu. Akhirnya Nabi itu pertama membangun masjid. Membangun masjid ini untuk apa? Karena agar nantinya ketika Nabi berdakwah tidak terjadi konflik dan permusuhan dalam masyarakat Madinah. Jadi membangun masjid ini selain berfungsi untuk tempat beribadah, juga untuk tempat untuk mempersatukan kaum muslimin. Contohnya untuk bermusyawarah, terus berundingkan masalah-masalah yang dihadapi. Jadi bisa diselesaikan secara baik-baik. Nah, kemudian ada juga Nabi ini berusaha menciptakan fondasi kuat antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Nah, kaum Ansor seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu penduduk setempat yang menerima ajaran Nabi Muhammad SAW, dan kaum Muhajirin adalah orang-orang yang mengikuti Nabi hijrah ke Madinah. Nah, ini tuh dilakukan dengan banyak cara. Paling banyak dibahas dalam jurnal adalah dengan cara persatuan budaya, contohnya dengan menikah. Ada juga yang mengatakan dengan berdagang, berbisnis, dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga Nabi membuat yang namanya Piagam Madinah. Piagam Madinah ini apa? Piagam Madinah ini semacam kontrak sosial agar suku-suku di Madinah ini bisa hidup berdampingan secara baik. Nah, karena banyaknya solusi yang diberikan Nabi Muhammad SAW, akhirnya orang-orang di Madinah juga menerima dengan baik. Akhirnya Nabi pun bisa melebarkan sayapnya, melebarkan banyaknya pengikut-pengikut Islam di Madinah. Jadinya bisa dikatakan bahwa periode ini adalah periode yang cukup signifikan dalam kemajuan Islam, karena banyaknya pengikut yang bisa didapatkan oleh Nabi. Nah, ini ada 3 daftar pustaka dari jurnal yang saya baca. Saya yakin ada banyak kata atau banyak informasi yang belum saya jelaskan. Maka dari itu, apabila teman-teman ingin berdiskusi atau teman-teman ingin menanyakan sesuatu, bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Nanti insya Allah akan kita diskusikan bersama. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.